Assalamualaikum, hai, halo, tabe-tabea. Nah, teman-teman, ini kami lagi di kebun ya. Kami lagi mau buat kopra. Nah, di sini kelapanya sudah selesai dikupas, tinggal dibelah-belah. Kami sengaja datang ke sini sama anak-anak karena emang momen belah-belah kelapa ini momen yang paling ditunggu-tunggu kalau buat lagi proses buat kopra ini ya, teman-teman, karena dalam kelapa itu biasanya ada kentos kelapanya. Kalau kelapanya itu udah mulai tumbuh tunasnya, kentos kelapanya itu enak banget, apalagi anak-anak tuh mereka suka banget makan-makan kentos kelapanya itu. Saya juga sih suka banget. Jadi ini belah kelapa sambil cari kentos kelapa sambil minum air kelapa juga nih. Kami lagi minum nih, saya minum terus anak saya yang besar minum juga. Senang banget kalau minum kelapa, apalagi dapat air kelapanya itu yang manis. Senang banget. Jadi nggak perlu bawa air ya kalau ke kebun, kalau lagi belah kelapa kayak gini, karena banyak banget sumber air sumber air dalam kelapa ya bun. Oke, lanjut lagi teman-teman, bunda-bunda semua. Nah ini itu sana suami saya lagi masukin apa yang namanya itu kulit kelapanya ya, kalau kami sebut di sini gonopu atau kubang. Ini kubang atau gonopunya ini suami saya masukin ke dalam bawah para-para ya, itu rumah-rumah itu kalau kami sebut di sini para-para, tempat memanggang kelapa ya, memupuk atau memanggang kelapa. Nah itu dimasukin semua karena suami saya tadi bawa terpalnya itu cuma satu, takutnya hujan, kalau hujan kan basah, nggak bisa dibakar. Nah ini sebenarnya nggak kerekam di sebelahnya, sebelah kiri para-para ini masih ada juga tumpukan ini, tumpukan gonopu atau kubang ini, kulit kelapa ya. Jadi karena terpalnya cuma satu, maka yang sebelah sini, sebelah kiri ini dimasukin aja ke bawahnya, karena emang mau dibakar juga, mau buat memanggang kelapa. Ntar kelapanya kan setelah dikupas dibelah-belah gini terus diatur-atur ke atas para-para itu. Nah di bawahnya itu dibuat api biar kelapanya itu bisa kering. Nah setelah itu kalau udah kering terus dikorek. Korek itu adalah proses pemisahan batok kelapa, tempurung kelapa ya, tempurung kelapa sama isi kelapa. Setelah itu dicincang-cincang terus ditimbang deh. Nah itu kalau udah ditimbang jadi duit deh, gitu ya teman-teman. Nah ini semuanya dimasukin di dalam karena emang cuacanya itu ntar tuh takutnya hujan, soalnya udah mulai musim hujan lagi, udah mendung-mendung, jadi dimasukin ke bawah supaya nggak kena hujan. Terus yang di sebelah kanan itu ditutup aja pakai terpal. Nah ini kami lagi sementara belah-belah sambil makan kentos kelapa atau tombong kelapa, dan ini makan kentos kelapa sambil juga minum air kelapa. Untuk anak saya tuh senang banget kalau belah-belah tuh, anak saya saking senangnya sampai mau jatuh ke bawah. Kalau kentos kelapanya itu enaknya yang masih kecil ya kentosnya, kalau udah gede tuh udah tawar rasanya. Nah, mereka ini senang banget, saya juga senang banget kalau makan-makan kentos kelapa. Nah, ini kami kesininya udah sore ya, udah nggak keburu kalau dibelah kelapanya ini sampai habis, soalnya udah habis asar baru berangkat ke sini. Paling bagus kalau dari pagi ya, soalnya suami lagi ada kesibukan jadi nggak bisa berangkat pagi, jadi udah malam. Terus jarak dari rumah ke kebun ini sekitar berapa ya, setengah jaman kalau pakai motor ya. Nah ini kami lagi bla-bla, ini kalau nggak sempat habis, kami balik lagi besoknya. Tuh cuma saya lagi masukin aja di dalam itu, di bawah para-para itu kok anunya, gonopunya. Nah kami masih sementara belah-belah karena emang masih banyak, baru mulai membelah ini. Nah, jangan salfok sama itu apa yang tergantung-gantung di atas tuh yang warna putih di atas para itu adalah pakaian ya, pakaian kebun, kayaknya punya mertua saya, bapak mertua saya, karena ini di kebun mertua saya. Emang mereka itu punya banyak pohon kelapa ya, kebun kelapa, jadi ini pas giliran suami saya yang kerja kopranya, ini kami membantu di sini. Nah ini lanjut lagi, sebenarnya hampir semuanya ini udah tumbuh ya, jadi banyak kentos kelapanya, hampir semua yang dibelah itu pasti ada kentos kelapa di dalamnya. Anak saya sampai kekenyangan makan kentos kelapa.
Nah, itu suami saya, jangan salfok lagi ya sama baju suami saya yang sobek-sobek. Ya emang kali ya, dia tuh kalau ke kebun pakaian itu sobek-sobek, pakaian yang udah lama yang dipakai buat di kebun, karena kan di kebun tuh banyak tumbuh-tumbuhan apa, jadi kalau pakaian tuh suka bernoda-noda, jadi dipakai aja yang pakaian yang udah tua gitu ya, buat dipakai menjadi pakaian di kebun. Anak saya itu senang banget bermain di atas tumpukan biji-biji kelapa itu. Nah, ini sebenarnya mereka pengen naik ke atas. Tuh, udah dinaikin di atas, nggak kelihatan karena kameranya itu hanya terarah satu arah gitu. Dan itu apa namanya? Dan itu para-paranya sebenarnya agak gede ya. Jadi hanya ke shoot yang setengah para-paranya itu lagi nggak kena kamera. Jadi anak-anak saya sebenarnya udah di atas sana tuh. Mereka main-main di atas seru-seruan. Nah, ini kami membelah. Nah, Bun, ini kalau koperanya itu apa ya? Kalau daerah Sulawesi itu, apalagi di tempat saya itu rata-rata petaninya itu petani kopra ya. Jadi mata pencarian orang di sini tuh emang kebanyakan dari petani kopra. Karena tempat menjual kopra itu nggak jauh, cuma di tetangga kabupaten. Jadi kebanyakan mereka pada jadi petani kopra. Meskipun banyak selain petani kopra, satu kebun itu biasa banyak ditanamin selain kelapa, ada juga cengkeh, ada pala, pisang, ada jambu, coklat, ya macam-macam sih. Apa aja yang bisa tumbuh ya ditanam buat dijadikan sumber kehidupan alias uang ya. Nah, ini aduh, sebenarnya ini ada ada kelapa yang busuk, jadi membelah itu kan airnya tumpah ya. Sebenarnya baju saya ini udah basah-basah nih, basah-basah kena air terus udah bau juga. Ada tadi itu kena tumpahan air kelapa yang udah busuk, udah lama ya, terus baru dikupas jadi udah busuk isinya di dalam itu. Ada kentos kelapa yang udah gede-gede itu dibuang-buang aja karena udah nggak enak. Enak tuh yang masih kecil-kecil, yang sedang. Kalau udah gede tuh dibuang-buangin aja semua, udah rasa kapas. Udah nggak ada manis-manisnya. Nah, itu suami saya juga ikut bantuin membelah. Sebenarnya pengennya itu pas sehari itu belah kelapanya sehari itu langsung habis ya. Ini sekitar hampir 1.200 biji ya. Kalau hanya segitu bijinya itu biasanya nggak sehari itu udah selesai belah kelapanya. Cuma karena ya itu dari tadi itu yang saya bilang, Bun, teman-teman, kami itu kesini udah habis asar. Selesai asar, pokoknya jam 3 itu habis asar baru start dari rumah. Nah, perjalanan dari rumah ke kebun ini sekitar 30 menitan karena jalannya itu banyak yang rusak, jadi pelan-pelan, apalagi bawa 2 bocil ya, jadi kami tuh jalan pelan-pelan. Nah, di sini ini udah hampir sore ya, udah mau jam 5-an, udah mau setengah 6 kayaknya nih cuacanya. Nah, apalagi kalau di hutan tuh cepat banget gelapnya karena dipenuhi sama pepohonan, matahari itu tertutup sama pohon-pohon ya, jadi cepat gelap. Nah, meskipun begitu kami itu pulang itu udah sangat gelap sebenarnya, ini udah mau maghrib. Nah, ini suami saya lagi bantuin juga membelah kelapanya. Saya juga, anak-anak saya udah gak kelihatan ya di video. Mereka itu udah main-main di atas itu yang kayak rumah-rumah itu loh. Itu kalau kami tuh sebutnya para-para, main-main di atas sana. Itu besar loh para-paranya. Ya, di ke shoot yang setengah dari para-para itu. Nah, anak-anak saya bermainnya di sebelah itu yang nggak kena kamera. Nah, teman-teman, nanti di video saya yang part 2 saya akan jelaskan apa itu kopra ya. Tadi kan saya bilang ini proses pembuatan kopra ya. Nah, saya akan jelaskan kopra itu apa dan manfaatnya apa. Nanti teman-teman ikutin ya video saya. Nanti teman-teman akan dapat banyak banget informasi tentang kopra ini dan apa fungsinya, kegunaannya. Nah, itu teman-teman.
Oke, bye. Nanti kita ketemu di part 2 ya, part 2 pembuatan kopra ini ya.